32 km di selatan Olympia, Washington, ada sejumlah gundukan aneh setinggi 2,5 meter dan selebar 9 meter yang ditumbuhi rumput. Gundukan ini menutupi area seluas 2,5 km persegi. Bukit-bukit kecil ini dinamakan Mima Mounds, dan tak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Gundukan ini telah menghantui mimpi para ahli geologi hampir selama 200 tahun. Para ilmuwan telah berselisih pendapat tentang apa persisnya yang menyebabkan munculnya gundukan ini di tempat itu. Ada berbagai teori, seperti gempa, gletser, lubang gas, membengkaknya tanah liat, dan bahkan anai-anai. Tahun 1942, para ahli geologi beranggapan bahwa tikus tanah bisa membentuk gundukan itu. Tahun 1987, teori itu diuji. Potongan logam kecil didorong masuk ke dalam gundukan dan dimonitor dengan bantuan detektor logam. Ketika tikus tanah menggali liangnya, logam itu terdorong ke atas bukit. Sebuah program komputer menganalisis hasil itu. Ternyata, banyak generasi tikus tanah memang bisa membentuk gundukan seperti itu. Tikus butuh waktu ratusan tahun lebih, tapi alasan kenapa tikus-tikus itu mendorong tanah ke atas alih-alih lebih hemat energi kalau menggesernya ke belakang saja masih belum jelas. Sejauh ini, keterlibatan tikus tanah baru teori. Para ilmuwan beranggapan bahwa hutan hujan Amazon adalah ekosistem luas yang telah dipenuhi pepohonan selama jutaan tahun. Tapi, ketika cincin Amazon selebar 5 meter ditemukan, semua teori berubah. Cincin ini membuktikan bahwa kawasan itu sangat berbeda sebelum ditubuhi hutan. Area itu mirip sabana modern. Ilmuwan mengambil sampel tanah di dekat sejumlah danau, dan hasilnya menunjukkan bahwa tanah ini tidak berasal dari hutan hujan, tapi dari daratan yang kering. Ini berarti mungkin lingkungan orang yang dulu tinggal di sini sama sekali lain dari perkiraan para ilmuwan. Para ahli geologi masih mempelajari cincin itu. Mereka mencoba memikirkan apa tujuannya. Dikenal sebagai mata Sahara, struktur Rayset adalah objek berbentuk cincin selebar 48 km di tengah gurun pasir itu. Awalnya Rayset dikira sebagai situs benturan meteorit, tapi sekarang ilmuwan percaya bahwa struktur ini dibentuk oleh erosi suatu bukit atau gunung. Bukit itu tergerus seiring waktu, tapi meninggalkan lapisan-lapisan cincin batu yang dulu merupakan sebuah gunung. Mata itu begitu menyolok, sehingga para astronaut di Stasiun Antariksa Internasional bisa melihatnya dari sana. Antartika adalah tempat terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi. Tapi hal teraneh dari tempat ini mungkin berada jauh di bawah es. Sampai sekitar 60 tahun lalu, Antartika dianggap sebagai tanah yang datar. Itu semua berubah pada tahun 1958 ketika pegunungan Gambursev ditemukan. Pegunungan ini tersembunyi 3 km di bawah es. Tinggi puncaknya lebih dari 3.000 meter, dan seluruh pegunungan itu membentang sejauh 1.200 km. Itu sepertiga ketinggian Gunung Everest dan sekitar setengah panjang pegunungan Himalaya. Belum pernah ada yang melihat pegunungan Gambursev. Es menyembunyikan lembah-lembah dalam dan tanjakan terjalnya. Pegunungan ini bisa menunjukkan seperti apa bumi jutaan tahun lalu. Danau Vostok di timur Antartika ditemukan pada tahun 2012 dalam pengeboran. Ilmuwan menemukan danau air tawar yang tak terjamah dan tidak membeku, lebih dari 3 km di bawah es. Peneliti percaya bahwa mikroorganisme dan proses geotermal unik yang belum pernah ditemukan ada di danau itu. Bagaimanapun, danau itu belum pernah terkena sinar matahari atau terpapar oleh atmosfer bumi selama lebih dari 15 juta tahun. Tapi mengebor ke dalam danau bisa merusak ekosistem di dalamnya dan mencemari salah satu tempat yang belum terjamah di planet ini. Ada anomali seluas 106 meter di Samudra Hindia yang dikenal sebagai Indian Ocean Geode Low, IOGL. Tempat ini menghasilkan pembelokan gaya gravitasi alami terbesar di dunia. Deposit mineral berat, banyak palung laut dalam,
dan cadangan magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet. Ini memungkinkan peneliti mencari pola dan memperkirakan apa yang terjadi di bawah permukaannya. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi yang lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya bahwa anomali itu mungkin berupa lekuk di mantel bumi yang mencari jalan naik menuju kerak bumi. Gua kristal berada di negara bagian Chihuahua, Meksiko. Gua ini penuh dengan kristal gipsum yang saling bersilangan di seluruh area bawah tanah itu. Gua itu ditemukan pada tahun 2000 ketika para pekerja sedang menguras air dari sebuah tambang zinc. Saat itulah mereka menemukan struktur berkilauan ini. Kristalnya begitu murni dan besar, panjangnya sekitar 10 meter, dan tepi-tepinya sangat tajam, hingga para geolog tidak mampu memperkirakan umurnya dengan metode konvensional. Untungnya, para peneliti menemukan sampel bakteri berumur 5.000 tahun di salah satu konstruksi kompleks itu. Bekerja di dalam gua-gua itu sangat berat. Di sana, suhunya mencapai 58 derajat Celcius dan kelembapannya sangat tinggi. Ilmuwan butuh alat pendingin khusus untuk turun ke dalam gua. Meskipun mereka hanya bisa melakukan perjalanan pendek-pendek. Sayang, perusahaan pemilik tambang membanjiri lagi gua itu, sehingga mencegah penelitian lebih jauh. Sekitar 720 km jauhnya dari Bangkok, di timur laut Thailand, ada formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini tampak seperti 3 ikan paus berenang. Desain indah yang terbentuk alami itu dikenal sebagai Three Whales Rock. Jutaan tahun lalu, area ini cuma sebuah gurun, tapi tanahnya berubah. Lambat laun, batu pasir tertarik oleh gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Kalau kamu memutuskan untuk menjelajahi sistem jejak di sekitar Three Whales Rock, akan ditemukan sejumlah air terjun dengan flora dan fauna yang melimpah di sana. Penduduk lokal menyebut Kawah Patomsky sebagai sarang elang api. Ini adalah gundukan batu kapur dengan lebar 150 meter dan tinggi 40 meter. Tak ada yang tumbuh di dekat atau di atasnya, dan hewan berusaha keras untuk menghindarinya. Pertama kali ditemukan oleh geolog pada tahun 1949. Kawasan itu dipercaya berumur sekitar 500 tahun. Teori yang paling mungkin tentang asal-usulnya adalah ledakan uap. Ini bisa terjadi selama pemuaian gas yang cepat di wilayah itu. Ilmuwan percaya bahwa sarang elang api adalah gunung berapi gas yang sangat langka. Cadangan gas raksasa mungkin telah terperangkap jauh di bawah tanah. Ini bisa terjadi karena batu kapur yang terbentuk di sekitar cadangan ini membentuk tekanan yang sangat kuat. Pelepasan mendadak dari gas yang tersimpan membentuk lubang raksasa ini di hutan itu. Panjang Danau Hillier di Australia Barat hanya 610 meter, tapi warnanya sudah lama membuat bingung para geolog. Tidak seperti kebanyakan danau pink di dunia. Danau Hillier selalu berwarna pink sepanjang tahun. Warnanya tidak dipengaruhi oleh sinar matahari atau suhu. Kalau kamu lihat dari atas, warna cerah danau itu sangat kontras dengan warna biru di sekitar Teluk Besar Australia. Alasan sebenarnya dari warna unik di Danau Hillier belum sepenuhnya dipahami. Banyak yang menduga ini ada kaitannya dengan ganggang mikro di dalam danau, atau mungkin ini adalah reaksi antara garam dengan natrium bikarbonat yang ditemukan dalam air danau. Perbukitan coklat di Provinsi Bohol, Filipina tertutup oleh vegetasi hijau yang subur di sebagian besar waktu sepanjang tahun. Tapi 1.200 lebih gundukan ini berubah menjadi coklat di musim kering. Dari sanalah asal namanya. Anehnya, tak ada pohon atau semak yang tumbuh di atasnya. Misteri lain adalah bagaimana bentuk gundukan itu bisa begitu simetris. Ada mitos yang melibatkan raksasa yang saling melempar batu selama berhari-hari tanpa henti dalam pertarungan. Ilmuwan percaya bahwa gundukan setinggi 45 meter itu terbentuk oleh batu kapur yang tertimbun di atas tanah liat dan mengalami erosi. Tapi sampai hari ini, misteri pembentukannya masih belum terpecahkan. Ketidakcocokan besar mewakili sekitar 1 juta tahun catatan batuan yang hilang.
Fenomena ini muncul dalam semua jenis formasi batuan di seluruh dunia. Ilmuwan telah mencoba mencari jawaban bagaimana dan kapan sejumlah besar materi ini bisa lenyap. Salah satu teori yang masuk akal melibatkan gletser. Ini bisa terjadi di masa yang dikenal sebagai bumi bola salju, yaitu masa ketika seluruh bumi tertutup es. Gletser menggerus ratusan ribu ton batuan dan tanah, lantas meninggalkan celah raksasa sampai setebal 1,6 km di antara lapisan batuan yang berdekatan. Sebagian ahli geologi berpikir bahwa catatan itu hilang ketika super benua Rodinia terbentuk dan pecah. Berlokasi di semenanjung Yamal dan Gidan, lubang-lubang luas ini ditemukan pada tahun 2014. Sepertinya lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya makin melebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu, ada banyak teori tentang bagaimana kemunculannya. Gagasannya beragam, mulai dari benturan meteorit sampai aktivitas peradaban lain. Tapi penjelasan yang paling umum adalah gas metana yang bereaksi dengan partikel-partikel air setelah ibun abadi bumi mulai mencair. Ini menghasilkan banyak gelembung metana yang meletus menembus es. Kawah-kawah itu bisa berumur ribuan tahun, tapi tak ada orang yang tahu pasti.